Jaga jarak. Oh iya. Hai, apa kabar? Baik, luar biasa. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Cuaca hari ini cerah sekali ya. Enaknya kita bernyanyi bersama. Iya betul. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita bernyanyi bersama, kalian ingat pesan ini baik-baik ya. Yuk kita berdiri, kita menyanyi dan bergerak bersama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kalau cuaca cerah begini, enaknya kita pergi berpetualang. Setuju. Bagaimana kalau kita mencari harta karun? Ide yang bagus. Tapi sebaiknya kita berdoa dulu sebelum kita memulai petualangan kita hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan di dalam 1 minggu ini. Terima kasih untuk kesehatan yang masih boleh kami rasakan. Mohon Tuhan berkati petualangan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita mulai petualangan kita hari ini. Tunggu, bagaimana kita mencarinya? Kita tidak tahu tempat dan jalan menuju ke sana. Apa yang kita butuhkan? Pita atau peta? Ya, betul. Kita butuh peta. Ayo kita lihat petanya. Kemana kita akan pergi sekarang? Bukit. Wow, bukit. Ayo kita pergi ke sana. Ayo teman-teman, kita mendaki bukit bersama Tuhan dan bersama teman-teman. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau ada, di
daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkau Yesus Tuhanku. Wah, jalannya bercabang. Jalan mana yang harus kita pilih? Kalau dilihat dari bekas jejak kaki, banyak orang sudah melewati jalan yang ini. Tapi jalan itu ada tanda dilarang masuknya. Dan menurut peta, itu jalan yang salah. Menurut teman-teman, kita harus lewat jalan yang mana? Yang kiri? Atau yang kanan? Coba katakan lebih keras. Hei, kalian mau kemana? Kita akan mencari harta karun. Iya, tapi kami bingung. Jalan mana yang harus kami pilih? Ayo ikut aku tahu jalannya. Apakah kami boleh lewat jalan yang sudah dilalui banyak orang ini? Tidak boleh, Kenapa? karena ada tanda larangannya. Tapi banyak orang yang sudah melanggar. Kenapa kita tidak boleh ikutan melanggar? Karena peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita. Sebagai anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Ayo kita nyanyi bersama. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Hai teman-teman, kita sudah sampai. Tapi, di manakah harta karunnya? Apakah kalian melihatnya? Hore! Kita menemukannya! Apa ya isinya? Ayo kita buka. Wow! Alkitab! Ya, Alkitab memang harta yang sangat berharga. Karena Alkitab berisi firman Tuhan. Dengan membaca Alkitab, kita bisa tahu kehendak Tuhan.
Kita juga bisa tahu kehebatan Tuhan dari apa yang sudah Dia lakukan bagi semua orang. Mari kita memuji Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Dia selalu dapat diandalkan. Kita bisa menyelesaikan petualangan kita hari ini juga karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Wow, 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 wow. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Wow, 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 wow. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Wow, 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 wow. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Wow, 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 wow. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Shalom adik-adik, hari ini kita bersyukur karena kita bisa beribadah lagi dalam ibadah anak sekolah minggu walaupun di rumah kita masing-masing. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Losoveni mau cerita bagaimana Tuhan berkarya menampakkan diri kepada seseorang. Pernahkah adik-adik merasa tidak percaya? Ya, Lose juga pernah tidak percaya kepada sesuatu. Tapi Lose punya satu cerita buat adik-adik. Siapa di sini di antara adik-adik yang pernah menonton sirkus? Oh, Losoveni pernah satu kali, tapi setelah itu tidak pernah lagi. Hari ini Losoveni mau cerita. Satu ketika ada seorang bapak pemain sirkus yang biasa melakukan satu pertunjukan dengan berjalan di atas sebuah tali. Wah, itu sangat menakutkan pasti bagi kita yang tidak biasa. Betul? Ya, kalau kita berjalan di sebuah jembatan yang kokoh, mungkin itu kita biasa. Tapi bapak ini melakukan sebuah pertunjukan yaitu berjalan di atas sebuah tali. Wah, ini bisa takut kalau berjalan seperti itu. Satu ketika, bapak ini mengadakan pertunjukan di sebuah tempat. Dari satu tempat ke tempat yang lain ditaruh sebuah tali yang panjang sekali. Kemudian, bapak ini memberitahu kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Ayo, Bapak, Ibu, anak-anak, siapa yang mau bersama-sama dengan saya naik di atas tali ini? Tidak usah takut, percaya kepada saya. Saya akan membawa Bapak, Ibu, atau anak-anak yang mau saya gendong dari seberang sini menuju ke seberang sana dengan selamat. Wah, adik-adik,
Apakah ada yang mau? Wah, kalau suruh Losoveni pasti tidak akan berani. Karena itu sangat menakutkan dan tidak biasa dilakukan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat semua lagi hening, tiba-tiba ada seorang anak yang menunjukkan tangannya. Saya Pak, saya mau bersama-sama dengan engkau, mengikuti engkau, digendong oleh engkau untuk berjalan di atas tali dari tempat ini ke sana. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, akhirnya bapak ini menaikkan anak kecil itu di bahunya, di belakang, kemudian bersama-sama mereka berjalan di atas tali itu. Dari tempat yang pertama menuju ke seberang, kemudian mereka berbalik lagi ke tempat yang sama. Oh, banyak orang semua tepuk tangan. Hore, wah hebat sekali. Wah, pada saat ditanya kepada anak ini, mengapa nak, kok kamu mau dan berani ikut bapak itu untuk berjalan di atas tali di dalam gendongan bapak itu dari ujung sini ke sana dan kembali lagi. Lalu anak ini menjawab dengan sederhana, ya aku percaya karena itu adalah bapakku. Pasti dia akan menjaga aku dan membuat aku tetap aman. Nah adik-adik, mungkin kita juga punya pengalaman tidak percaya. Tapi mari kita mau melihat bahwa di dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus ada yang tidak percaya akan kebangkitannya. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Losoveni akan membahas satu tema, yaitu Tuhan Yesus dapat dipercaya. Allah dapat dipercaya. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Adik-adik bisa membuka Alkitab adik-adik yang terdapat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini dijelaskan bagaimana cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak hanya berhenti pada saat Maria dan beberapa perempuan datang ke kubur Tuhan Yesus dan tidak melihat siapa-siapa di sana. Ketika hari sudah malam, pada malam pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat. Dan semua dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada saat mereka berkumpul itu, Tuhan datang dan menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ada pada waktu itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya malam itu, ternyata Thomas, salah satu dari murid Tuhan, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Maka kata murid-murid itu pada saat mereka bertemu dengan Thomas, "Thomas, kami telah melihat Tuhan." Nah, adik-adik, pada saat teman-teman dari Thomas berkata kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus, Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Thomas tidak percaya dengan perkataan daripada murid-murid yang lain yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Sampai satu ketika, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali berada di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci,
Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Tuhan melihat kepada Thomas dan berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, melihat hal ini, Thomas sangat menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh teman-temannya, oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain, bahwa Yesus telah bangkit adalah benar. Dan sebuah respon yang dilakukan oleh Thomas melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam mujizat yang luar biasa, bertemu dengan murid-murid dan bertemu secara pribadi dengan Thomas. Thomas menjawab, "Ya Tuhan dan Allahku." Satu perkataan yang Thomas katakan sebagai respon menyatakan imannya bahwa hari ini aku percaya, aku tahu, aku yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus mengingatkan kepada Thomas, tetapi juga mengingatkan kepada kita bahwa biarlah di dalam kehidupan kita yang tidak pernah melihat Yesus ada di dunia ini, tidak pernah melihat kebangkitannya, tetapi yang mengimani bahwa Tuhan itu tidak hanya mau mati buat saya, menderita buat saya, tetapi juga yang mau bangkit, menyatakan diri bahwa sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa. Biarlah iman itu menjadi bagian hidup kita, bahwa Yesus sudah bangkit. Kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit, walaupun kita tidak melihat. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bagi setiap kita yang walaupun kita tidak melihat, namun percaya, kita disebut sebagai yang berbahagia. Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah bagian firman Tuhan yang kita telah dengarkan mengingatkan kepada kita untuk kita tetap percaya. Janganlah kita tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, tetapi percayalah. Kita belajar dari Thomas yang tidak percaya, namun pada akhirnya percaya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong adik-adik semua dalam iman percaya kita untuk selalu mengingat bahwa Allah adalah Allah yang dapat dipercayai melalui Yesus yang menggenapi janjinya bahwa Dia tidak hanya mati tetapi bangkit bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hari ini kami bersyukur bahwa kami boleh mengingat akan kebangkitan-Mu. Kami bersyukur bahwa melalui kebenaran firman Tuhan, kami diingatkan sekali lagi, janganlah kami tidak percaya, tetapi biarlah kami boleh belajar dari Thomas. Kami mau percaya bahwa Engkau telah bangkit. Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sebagai anak Allah yang hidup, yang mau bangkit bagi kami, menyediakan tempat bagi kami, dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, tanamkan di dalam hati kami, bahwa walaupun kami tidak melihat kebangkitan Tuhan Yesus itu dengan mata kami, tetapi biarlah kami tetap memiliki iman percaya bahwa Engkau telah bangkit bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, waktunya bagi kita
untuk kita menghafal ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mungkin kita mau belajar bersama mengucapkan kalimat-kalimat ini, ayat hafalan kita menggunakan nama kita. Mari kita mengganti kata mereka dengan nama kita sendiri atau nama kita masing-masing. Mari kita mulai. Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah Lausefeni yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, Yohanes pasal 20 ayat 29b. Berbahagialah Lausefeni yang tidak melihat namun percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, petualangan kita hari ini sudah hampir selesai. Tapi kita masih punya satu misi lagi untuk dikerjakan. Semoga berhasil. Bagaimana? Apakah kalian berhasil? Kalau belum, coba kalian perhatikan yang berikut ini. Petualangan kita hari ini telah selesai. Yeay! Teman-teman, minggu depan ibadah sekolah minggu kita akan dilayani oleh Gereja Kristen Kalam Kudus dari unit lain. Teman-teman akan bertemu dengan lause-lause yang baru. Jadi, kalian harus tetap mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dah.